senantiasa tersinari. Itu saja, semoga kita semua menjadi orang-orang yang oleh Allah dianugerahi keimanan yang sempurna. Makanya ada salah satu doa, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Abah Lukman yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Selanjutnya, sebagaimana biasa, bintang tamu kita, Kang Wanadi, untuk diberi kesempatan melihat dari dimensi yang lain. Maka Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Abah Lukman, moderator dan rekan-rekan yang sudah hadir baik di yang offline maupun yang online. Pertama, saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan bahwa semoga gerak langkah kaki saya dari rumah sampai ke tempat ini merupakan hal yang positif dan tercatat sebagai amal soleh tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terkait dengan tema malam hari ini tentang dahsyatnya keyakinan, saya memaknainya dari sudut pandang yang berbeda, bahwa keyakinan itu adalah sangat utama. Dengan keyakinan seseorang dapat memindahkan gunung, maka dengan modal keyakinan tersebut akan berpindahlah gunung tersebut. Jikalau kita tidak pernah bermimpi, mempunyai tujuan, cita-cita, atau bahkan dikatakan oleh teman-teman tinggi angan-angan dan ditertawai setiap ide, gagasan, cita-cita yang kelihatan oleh mereka yang berpikir secara rasional itu adalah sesuatu yang impossible. Tapi sudah terbukti banyak orang-orang yang sudah membuktikan sesuatu hal yang kelihatannya secara akal, secara rasional adalah sesuatu yang impossible atau tidak mungkin. Dengan kekuatan keyakinan tersebut, maka akan terwujud. Kalau dalam istilah yang saya dengar, saya terima dari Abah Lukman, hidup ini bagaikan kita sedang menempuh perjalanan. Tetapkan saja koordinatnya, mau kemana kita. Misalkan mau ke Jakarta, setel Google Map tersebut, tentukan titik koordinatnya, lalu isilah kuota HP-nya dengan penuh, baterainya penuh. Maka apabila kita belum tahu tempat, belum pernah kita sampai ke sana pun, sekali-kalinya belum pernah, tapi Google Map tersebut akan menuntun kita. Apabila di depan ada pertigaan, perempatan, Google Map tersebut akan berbicara depan 300 meter belok kanan, 400 meter belok kiri. Begitupun kehidupan, saya memaknainya demikian. Apabila kita menentukan titik koordinat tujuan, cita-cita yang sudah kita yakini, saya mempunyai keyakinan bahwa akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan menunjukkan jalan tersebut.
Seperti ada seorang misalkan dalam kesempatan malam hari ini awalnya diajak karena teman dan lain sebagainya, sehingga manakala temannya tidak ada tapi keyakinannya penuh, sehingga sendirian pun sampai pajama ke tempat ini. Itu awalnya adalah dari keyakinan, bahwa yakin seyakin-yakinnya bahwa ada sesuatu yang mengantarkan seseorang itu sampai ke titik koordinat yang dituju. Tapi seperti kita sudah mahfum bersama bahwa dalam menggapai titik koordinat tujuan tersebut bukan tanpa halangan, bukan tanpa rintangan. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada kehidupan siapapun dan di belahan dunia manapun yang berjalan mulus-mulus saja. Walaupun anaknya presiden, walaupun anaknya menteri dan lain sebagainya, siapapun, kapanpun dan dimanapun, di setiap zaman pasti menghadapi sesuatu problem atau masalah. Dan halangan atau rintangan, godaan untuk sampai ke titik puncak yang kita tuju itu tidak sedikit. Kadang-kadang sudah sampai tengah-tengah ditelepon oleh teman, mampir dulu ke sini. Apalagi orang yang selalu update status, itu termonitor, terpantau bahwa dia sedang kemana. Apalagi kalau berangkat, manasin mobil, OTW, itu teman-temannya sudah tahu mau berangkat kemana, dengan siapa, pakai kendaraan apa. Maka teman-temannya kadang-kadang, loh mau ke sana, dicegat saja, diajaklah ke tempat-tempat yang ingat yang sudah berlalu, seperti kejayaan koran dulu di Metropolitan itu, Sinar Harapan, itu Sinar Harapan pagi, Sinar Harapan sore, itu merajai koran Metropolitan, dan ownernya, pemiliknya itu sangat kaya raya dengan koran. Tapi hari ini mungkin anak-anak kita tidak akan pernah mengerti apa sih ngarannya koranku. Dan sepengetahuan saya di dunia IT juga beberapa dasawarsa yang lalu atau 20 tahun yang lalu, yang namanya wartel itu begitu booming, dan orang-orang yang bergelut dalam bisnis itu meraup keuntungan yang luar biasa. Wartel hilang, tergantikan oleh HP yang poliponik itu, yang hitam putih. Muncul warnet. Terus dengan munculnya Android yang sudah tertanam artificial intelligence, kadang-kadang HP-nya itu lebih canggih daripada orang yang punyanya. HP-nya luar biasa. Kadang-kadang Apple di harganya itu kan lumayan mahal. Yang punya itu belum paham fitur-fitur yang ada di situ. Jadi di dunia yang sudah dipenuhi dengan teknologi seperti saat ini, peran manusia banyak digantikan oleh mesin. Contoh yang sederhana saja, di gerbang tol itu sudah ribuan bahkan jutaan tenaga kerja yang hilang, digantikan oleh kartu. Dulu itu ya pekerjaan sangat profit, apalagi bagian yang menghitung uangnya. Ada banyak uang yang lebih
di gerbang tol. Hari ini tidak ada lagi pekerjaan seperti itu. Sekarang dengan kecerdasan buatan, mesin itu bisa menelepon. Mesin yang menelepon, bukan sekedar mengirimkan message, bukan sekedar mengirimkan pesan. Mesin itu bisa menelepon, manakala belum dijawab oleh orang, maka belum berhenti terus. Jadi sekedar sharing atau berbagi, kita mengalami disrupsi yang begitu cepatnya dengan sentuhan teknologi. Maka kita harus bersiap-siap menghadapi seluruh perubahan zaman yang sedemikian cepatnya dengan muncul lagi IoT, namanya IoT, Internet of Things, bahwa semua perangkat nanti akan ada internetnya seperti lampu, kamera, komputer, mesin cuci, dan kompor gas dan lain sebagainya itu akan tertanam internet, terkoneksi dengan internet, dapat dikendalikan dari jarak jauh, dimanapun kita berada, kita dapat memantau rumah kita dengan CCTV online. Dimanapun kita berada dapat memantau anak-anak kita lagi di mana, mobil kita sedang di mana, motor kita sedang di mana, di bawah siapa. Itu nanti sudah terekam semua, seperti yang kita lihat beberapa puluh tahun yang lalu di film-film yang kelihatannya impossible atau hanya sekedar fiksi, hari ini sudah menjadi nyata. Maka kita harus senantiasa survive, harus senantiasa menerima dengan penuh kesadaran bahwa ini zaman kita. Bahwa kita tidak bisa melawan zaman, tapi kita bisa mengikuti dan menguasai apa yang sedang terjadi dengan terus berkolaborasi dan berkomunitas dengan orang-orang yang pikirannya terbuka, mau menerima